Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Enggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Takut, dua-duanya takut. Ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Tapi kalau Jadi misalnya, iya baik. Tapi kalau itu dalam hukum acara itu di legal itu. Bukan. Bicara yang benar, bicara kalau memang dia hafalan ya, pasti akan buyar itu. Pak, ada surat pengadilan datang, ada saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudina, udah nggak usah datang, biarin aja. Terhadap saksi yang bernama Aib dan Dede, yaitu saksi yang melihat pada saat terjadinya pengejaran oleh para pelaku pada korban, akan tetapi saksi Aib dan saksi Dede tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan terhadap korban. Silakan hadirkan Aib, ya, yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan Aib, kami akan cecar. Bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Tanyakan juga Ibu Elsa tadi juga mempertanyakan kenapa baru sekarang Bu ya? Setelah 8 tahun berlalu Bang Jogi ditanggapi kenapa baru sekarang Dede muncul ke permukaan? Kalau sudah 8 tahun munculnya di media terbayang-bayang sosial, begitu sudah stres berat, udah mungkin ada kegangguan dari bebannya begitu berat ya. Pemikirannya. Silakan Bang Jogi. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah di sini kita akan mereaction Kang Deddy Mulyadi ya kan, dan menjawab sebenarnya siapa di belakang Kang Deddy Mulyadi ya kan. Dan nanti ada juga ya Elsa, siapa lagi si Elsa ya kan. Kalau si Elsa ini lagi-lagi berbohong ya kan tentang Aib dan Dede ya kan, ketahuan lah berbohongnya ya kan. Dan pokoknya seru lah video ini guys, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu sebelum kita mulai guys. Dan jika sudah, terima kasih banyak-banyak dan langsung saja ini dia videonya. Satu lagi Kang, jangan ditaruh dulu mic. Ini pertanyaan yang wajib dijawab. Karena kekhawatiran kita semua adalah jangan sampai ikhtiar suci kita bersama untuk mencari kebenaran material dalam kasus Vina Eki ini tergeser ke ranah lain. Termasuk tadi Kang Deddy bilang, di atas kemanusiaan itu di atas agama, perbedaan ras dan lain-lain. Saya mau singgung soal politik. Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya. Itu, saya mau pasti nanya. Tolong dijawab. Tanya sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Wow, Pak Prabowo presiden terpilih. Serius ini. Di belakang Kang Deddy. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Enggak lah. Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Mantap. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Wah, luar biasa. Nah saya ini mengamalkan itu, karena saya mengamalkan itu rekomendasinya jadi cepat. Mantap. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Wah, luar biasa, ada Pak Prabowo di belakang Kang Deddy. Untuk Deddy Mulyadi. Mantap. Wah, nih Elsa ya, nih berbohong lagi sebut. Takut, dua-duanya takut. Ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Dua-duanya takut. Ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Tapi kalau misalnya iya, baik. Tapi kalau itu dalam hukum acara itu di legal itu, bukan. Dan Deddy tidak dihadirkan di persidangan, Mbak. Saya sudah tanyakan itu, adalah permintaan mereka berdua karena mereka takut. Tadinya mereka menjelaskan itu karena ditanya apakah melihat ada kecelakaan di sini. Motornya ini, begitu dia lihat, oh enggak, saya enggak ada kecelakaan di sini. Malah. Tapi yang ada kemudian
Rudiana tidak tahu kalau saya sudah memegang AF. Saya bilang, kenapa? Apa betul kamu diarahkan itu? Enggak, Bu. Kami kan, dia bilang khusus untuk AF, dia kan pendatang ya di Cirebon itu. Dia nggak nyangka kalau ternyata 2 orang yang dikejar itu ternyata meninggal dunia. Karena meninggal dunia. Setelah itu ya, terbata-bata ya. Setelah mereka diamankan dia baru tahu. Nah, tadinya mereka nggak mau memberi kesaksian karena takut. Karena setelah diberikan dispensasi, disumpah, ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Itu kan Rudiana yang kamu nggak nyuruh usah nggak hadir hadir. lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Tapi kalau Jadi misalnya, iya baik. Dan saksi itu kalau memang di-create, dia nggak bisa cerita yang dengan baik. Pasti dia akan diperingati oleh hakim, pasal 174 KUHP. Bicara yang benar, bicara kalau memang dia hafalan pasti akan buyar itu. Pak, ada surat pengadilan datang, ada saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang. Tuh, Rudiana. Terhadap saksi yang bernama Aib dan Dede, yaitu saksi yang melihat pada saat terjadinya pengejaran oleh para pelaku pada korban. Akan tetapi saksi Aib dan saksi Dede tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan terhadap korban. Katanya di sini. Maka terhadap saksi Aib dan saksi Dede tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai saksi dan tetap mempunyai kualitas pembuktian yang sah, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Saya sudah mengancam, silakan hadirkan AF yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Catat itu. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Benar emang. Saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11. Terus Liga Akbar siapa yang suruh Pak? A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih menceritakan. Dede udah cabut, Liga Akbar udah cabut Pak. Itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak Zul. Dia mengaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Itu tidak benar. Saya akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Bang. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali sebentar 15 menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim. Sebelum di BAP kan Rudiana yang nyeting. Sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak, Bang. Mereka sehat. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra-peradilan atau jawab bukan? apa lo? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut pada terpidana, Bang. Disebutkan terpidana. Kemudian yang kedua fiktif gimana? Dilakukan pengembangan polisi sama penyidik. Mungkin penyidik yang lebih jelas, Bang. Oh begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga. Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Posisi saya hanya sebagai pelapor, yang mana melaporkan adanya suatu tindak pidana terhadap pelapor anak saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Tapi patut dipertanyakan juga Ibu, Elsa tadi juga mempertanyakan Elsa kenapa lagi baru sekarang Bu ya? Setelah 8 tahun berlalu, Bang Jogi ditanggapi kenapa baru sekarang Dede muncul ke permukaan? Kalau sudah 8 tahun munculnya di media terbayang-bayang begitu sudah stres berat, mungkin ada kegangguan dari bebannya begitu berat ya. Pemikirannya. Silakan Bang Jogi. 8 tahun loh, bukan Dede dianggap stres ya.
Baik, terima kasih. Enggak lah ya. Jadi saya muncul lagi nih TV One nih, udah cukup lama saya. Oke, kasih paham Bang. Jadi, saya sampaikan kepada forum ini, saya adalah salah satu dari sekian pengacara yang menghadiri persidangan sejak dari awal ya Bu ya. Nah, kasih paham Bang. Dan betul, dia baru nongol itu Bang. Saudara Dede itu tidak pernah menghadiri persidangan. Dan kami sudah secara tegas kepada majelis hakim untuk memanggil mereka agar hadir di ruang persidangan. Dan itu dilaksanakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Tapi apa hasilnya? Sampai pada waktunya, ternyata Dede dan Aib tidak pernah hadir dalam karena dilarang itu Rudiana. Dan akhirnya kami bertanya, ini siapa sih manusianya? Kok ada berita acaranya, tetapi tidak mau hadir dalam ruang persidangan? Ini menjadi tanda tanya besar buat kami. Sehingga pada waktu itu timbul pertanyaan, ada apa dibalik daripada ketidakhadiran mereka? Maka ketika sekarang saudara Dede muncul secara tiba-tiba di luar daripada nalar saya sebagai seorang pengacara dari 5 terpidana pada saat itu, walaupun sekarang sudah dihandle oleh dari kawan-kawan DPN Pradi. Lalu saya amati, ini orang bisa-bisa aja, ya. Dari karakternya biasa-biasa, dari sifat-sifatnya bisa. Tetapi kenapa dia nggak hadir? Ada apa di balik ketidakhadiran itu? Karena di baliknya ada Rupanya Rudiana. dari penjelasan-penjelasan yang saya dengar di podcast maupun pada saat ada rilis daripada DPN Pradi di bawah pimpinan Oto ya Hasibuan menjelaskan secara runut dan mungkin kita bisa lihat bahwa betul dia menerima panggilan untuk sidang. Tuh. Menerima panggilan. Tetapi panggilan itu dikonfirmasi kepada Pak Rudiana. Itu yang saya dengar ya Bu ya. Iya, dan memang. Pak Rudiana mengatakan kamu gak usah hadir. Artinya ada di sini sesuatu yang miss. Seandainya waktu itu Pak Rudiana mengatakan hadir aja di persidangan. Toh itu kan panggilan resmi dari pengadilan. Ini clear masalahnya. Iya. Juga tidak. Apa alasan yang kemudian disampaikan oleh itu Rudiana? Bukan, begini. Ini ceritanya artinya Dede dulu. Karena Rudiana pada saat hadir di persidangan sebagai saksi, dia adalah sebagai saksi pelapor. Oke. Nanti akan saya jelaskan apabila nanti pertanyaannya. Ada historisnya. Karena kita juga masih ingin mencoba mengingat-ingat apa yang kita dengar pada saat persidangan berlangsung. Ya. Jadi kemunculan saudara Dede ini merupakan suatu hal yang bagus buat saya. Ya, semua. Walaupun pada saat itu ada kekecewaan buruk untuk Rudiana ya. Kenapa saya katakan hal yang bagus? Supaya ini ada ruang komunikasi nanti di antara kita. Ya. Termasuk juga kepada lawyer-lawyer yang lain. Sehingga nasib daripada ke-7 terpidana sekarang yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di luar daripada Saka Tatal yang di bawah umur pada saat itu persidangan terpisah bisa mendapat respon positif dari negara. Dalam hal ini nanti Mahkamah Agung apabila PK-nya diajukan. Bang Jogi, tapi kan pada 8 tahun silam harusnya Dede juga berhak untuk menolak. Kenapa dia harus mematuhi apa kata Rudiana? Dia sebagai saksi kalau dipanggil bisa iya bisa tidak. Kenapa dia harus turut mengikuti apapun yang dikatakan oleh Rudiana? Baik, saya tidak sampai pikiran ke arah sana. Karena itu menjadi hak person daripada saudara Dede. Apakah dia dalam posisi katakanlah di bawah tekanan daripada Rudiana, silakan nanti ditanya kepada saudara Dede. Ya. Dede. Karena kami sebagai lawyer sudah meminta secara formal di ruang persidangan. Ya, walaupun tidak secara tertulis, tetapi ketika kami berbicara dengan majelis hakim, maka itu kami katakan formal. Dan majelis hakim juga memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan mereka-mereka. Aib dan Dede. Tetapi apa hasilnya? Sampai persidangan itu diponis dan klien kami dipidana penjara seumur hidup atas tuntutan jaksa hukuman mati. Kami betul-betul di situ merasa terjalimi. Iya. Itu dulu penjelasan saya. Oke, silakan ditanggapi, Bu Elsa. Elsa, kita dengar ya. Itu tidak betul. Tidak betul. Tadi kan juga dengar doang. Dengar doang. Tapi saya sering melihat ya kasus-kasus yang pembunuhan. Orang-orang yang melihat itu banyak takut hadir di persidangan karena ini pembunuhannya cukup sadis, Pak. Ya. Sehingga mereka nggak berani, dan dia orang di Cirebon juga, sehingga tidak berani dihadir. Dan dilarang Rudiana lah, bukan nggak berani. Minta nggak berani karena bohong iyalah. Penyidikan kayak narkoba dan sejenisnya.
Jadi kalau saya bilang tadi kan yang di rekan Yogi bilang bahwa dengarnya Pak surat itu ke Pak Rudiana, kan baru dengarnya kan. Dari penjelasan Pak Dede pada saat penjelasan Dede. Ada rilis ya sekarang kan, bukan yang kemarin kan Pak, 2017. Jadi apa itu sih mikirnya ini? perlu dibuktikan, kan baru sekarang, baru dibilang itu suratnya diambil Pak Rudiana, kemudian dilarang sama Pak Rudiana, kan baru sekarang. Bukan Bu, bukan diambil. Apa Dede tuh? ini menghubungi Pak Rudiana. Itu tadi Ya penjelasan kan itu yang saya dengar. Ya penjelasannya kan pada Artinya saat supaya, ini kan. supaya clear dulu, bukan diambil Rudiana. Ketika saudara Dede, itu yang saya dengar ya dari penjelasan saudara Dede pada saat di DPN Pradi menjelaskan dia mendapat panggilan secara resmi dari pengadilan atas permintaan kami karena dia tidak hadir. Lalu dia menghubungi Pak Rudiana, itu penjelasan dia. Itu yang Kasih saya paham, itu Bang. yang saya Dia sampaikan nggak paham itu, Bang. saat ini dikatakan saat ini, bukan pada waktu dulu 2017. Aduh, gimana sih ini, Yogi Elsa? mendengarkan hal itu kan. Oh bukan. Nah bukan. ya itu yang penting itu aja. Yang penting itu aja. Cukup. Oke. Ya kan sekarang lah Dede baru muncul, baru berani bicara di media sosial ya, berani mengakui kalau itu bohong ya kan, bukan tahun 2016 silam. Ya apa sih Elsa ini, aduh. Bu Elsa, kalau menurut aku Bu Elsa udahlah, berhenti aja lah. Mau jadi lawyer kayak apa, kayak berhenti aja. Kayaknya sudah mau pikun juga nih. Aduh, katanya ya macam-macam, tapi udahlah biar netizen aja yang menilai. Karena kita tahu sendiri lah, kalau aku lebih yakin kepada Dede dan lebih percaya kepada Dede. Apa yang dikatakan Dede memang 100% benar. Kalau dia dulu ya kan berbohong, disuruh oleh Aep dan Pak Rudiana, itu masuk akal dan logika. Kenapa dulu Dede berani juga ya. Wah, dan di saat Dede dipanggil hadir untuk menjadi saksi, malah nggak hadir. Dan yang bikin kita heran ya kan guys, saksi mata hanya Dede dan Aep ya kan. Di persidangan dulu 2016 silam mereka nggak dihadirkan. Dan semua terpidana ataupun yang tersangka waktu itu, yang ke-7-7-nya 8 dengan Saka Tatal dapat vonis, kecuali Saka Tatal dapat 8 tahun ya kan, yang lain seumur hidup. Nah, yang jadi pertanyaan aku juga ya guys, kenapa semuanya seumur hidup? Kan kalau pembunuhan berencana itu kan mestilah ada otaknya ya kan. Dan katanya yang otaknya itu Andi dengan Panji kalau nggak salah, yang fiktif kata polisi. Otaknya yang fiktif tapi yang ikut-ikut kok ditangkap gitu ya kan. Kalau otaknya sudah fiktif, berarti semuanya bukan pelaku, ya kan? Nah, kenapa dia dapat seumur hidup semuanya rata? Kan biasanya lah kan, ya kan? Oh, kamu otaknya, kamu hukumannya lebih berat. Nah, 2 orang ini otaknya, dia hukumannya lebih berat. Kamu nggak memperkaosnya, ya hukumannya lebih ringan. Misal, oh kamu ikut memperkaos, sama hukumannya dengan ini. Oh, aku cuma mukul sekali, misalkan, kamu ringan sedikit, gitu kan? Mesti ada perbedaan hukuman ya kan, tapi ini disapu rata ya, semuanya seumur hidup. Aku pun heran ya kenapa ya kan. Misalkan adalah yang diajak, kan nggak mungkin lah semuanya kompak, ayo kita mau, aduh, nggak mungkin, mestilah ada. Kalau misalkan benar-benar kejadian ya kan, ataupun mereka pelakunya mesti ada otaknya. Misalkan Andi dengan Panji ya, kamu ikut ya dengan aku, mestilah ada ajak-ajakan ya kan. Ini tidak ya, disapu rata, semuanya hukumannya sama. Terkecuali Saka Tatal waktu itu di bawah umur, itulah dapat 8 tahun ya kan. Terus direvisi menjadi 4 tahun kalau nggak salah ya kan. Nah, jadi guys, gimana menurut kalian nih? Elsa, pokoknya semuanya berantakan ya. Semuanya berantakan. Karena apa? Sudah di skenario dari awal, jadi sampai sekarang semeraut lah ya kasus ini. Aduh, ini tinggal Aep aja, keluar kok Aep. Kalau nggak keluar, aduh, entahlah, nanti takut-takut orang akan gebukin kamu di jalan-jalan ataupun di luar sana, ataupun kalau kamu nggak ngaku jujur,
Aku yakin hidupmu tak akan tenang selama-lamanya. Yakin aku, yakin. Ya, oke guys, apa pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.